Yang terhormat Bapak Suwito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Hamzah Jabar, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis konten. Bagi kamu yang belum familiar, video ini akan mengupas habis tentang metode penelitian analisis konten yang unik dan menarik ini. Pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian analisis konten. Analisis konten merupakan proses mendalam untuk memahami dan mengevaluasi isi dari sebuah materi, baik itu tulisan, gambar, video, atau audio. Dengan analisis konten, kita dapat mengidentifikasi pesan, tujuan, dan dampak dari suatu karya. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa analisis konten merupakan sebuah proses yang menyeluruh dan detail untuk memahami serta mengevaluasi isi dari suatu materi, termasuk tulisan, gambar, video, atau audio. Melalui analisis konten, kita dapat menggali lebih dalam untuk mengidentifikasi pesan yang ingin disampaikan, tujuan pembuat karya, dan juga potensi dampak dari karya tersebut terhadap audiens atau masyarakat lebih luas. Dengan demikian, analisis konten membantu untuk mengungkapkan makna dari nilai suatu karya, serta membantu dalam memahami, mengimplikasikan sosial, budaya, atau politik dari karya tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan analisis konten. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Memahami audiens dan kebutuhan mereka dalam proses analisis konten. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam proses analisis konten, penting untuk memperhatikan dan memahami audiens serta kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa tidak hanya materi yang dianalisis, tetapi juga bagaimana materi tersebut akan diterima dan dipahami oleh audiens yang dituju. Dengan memahami audiens, termasuk preferensi, kebutuhan, dan harapan mereka, kita dapat menghasilkan atau mengoptimalkan konten agar lebih relevan, menarik, dan bermanfaat bagi mereka. Ini dapat mencakup mempertimbangkan demografi audiens, minat mereka, tingkat pendidikan, budaya, serta konteks sosial dan politik di mana mereka berada. Dengan memahami audiens dengan baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana menyusun, menyajikan, dan mendistribusikan konten agar mencapai dampak maksimal. Yang kedua, yaitu optimisasi konten. Meningkatkan kualitas dan relevansi konten untuk mencapai tujuan bisnis. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa optimisasi konten adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi konten agar sesuai dengan tujuan bisnis tertentu. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan konten yang ada sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks bisnis. Optimisasi konten dapat melibatkan berbagai tindakan yaitu seperti penyuntingan dan peningkatan kualitas, optimisasi SEO, personalisasi konten, optimisasi visual, pengoptimalan responsif, dan pengujian dan analisis. Dengan melakukan optimasi konten, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan akhirnya mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pengalaman pengguna. Memastikan konten yang disampaikan relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa meningkatkan pengalaman pengguna adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa konten yang disajikan kepada pengguna memiliki relevansi dan memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Ini menekankan pentingnya fokus pada kebutuhan, preferensi, dan harapan pengguna dalam penyampaian konten. Dalam konteks ini, beberapa aspek yang penting termasuk
Yang pertama yaitu relevansi konten, kualitas konten, aksibilitas konten, personalisasi konten, dengan memastikan bahwa konten yang disampaikan relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pengguna, memperkuat hubungan dengan mereka, dan menciptakan pengalaman yang lebih positif secara keseluruhan. Ini juga dapat berkontribusi pada tujuan bisnis jangka panjang seperti retensi pelanggan, royalitas merek, dan pertumbuhan pendapatan. Yang selanjutnya adalah metode analisis konten. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menganalisis konten secara mendalam untuk memahami makna dan konteksnya. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa analisis kualitatif adalah sebuah pendekatan yang mendalam dalam menganalisis konten untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, serta konteks di mana konten tersebut dihasilkan atau disajikan. Ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap materi yang dianalisis daripada sekedar mengumpulkan data kuantitatif. Dalam analisis kualitatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman makna, penafsiran konteks, analisis mendalam, pemahaman audiens, dan refleksi subjektivitas. Analisis kualitatif seringkali dilakukan dalam disiplin ilmu sosial dan humaniora, seperti studi budaya, ilmu politik, atau antropologi. Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti, yang dapat membantu dalam mengembangkan teori, membuat keputusan, atau merancang intervensi yang lebih tepat dalam berbagai konteks. Yang selanjutnya adalah analisis kuantitatif, mengukur dan mengidentifikasi pola dalam teks yang menggunakan metode statistik. Maksud dari pernyataan tersebut adalah analisis kuantitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi pola dalam teks menggunakan metode statistik. Dalam analisis kuantitatif teks, data berupa teks atau kata-kata diukur dan dianalisis secara kuantitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih terukur dan objektif tentang konten tersebut. Beberapa hal yang mencirikan analisis kuantitatif antara lain yaitu penggunaan metode statistik, pengukuran yang terukur, identifikasi pola, kuantifikasi dan generalisasi, dan automatisasi. Analisis kuantitatif teks sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, komunikasi, ilmu politik, dan linguistik. Ini dapat membantu peneliti dan praktisi untuk mengeksplorasi dan memahami data teks dengan cara yang lebih sistematis dan objektif. Yang selanjutnya yaitu content analysis grid, membuat tabel kategorisasi untuk menganalisis isi data teks. Hal ini dalam konteks tersebut, membuat tabel kategorisasi untuk menganalisis isi data teks berarti membuat suatu struktur tabel yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis berbagai jenis informasi atau tema yang terdapat dalam teks yang diteliti. Tabel ini biasanya terdiri dari kolom-kolom yang mewakili kategori atau tema yang ingin dianalisis, dan baris-baris yang merepresentasikan sampel data teks yang akan dianalisis. Setiap sel dalam tabel akan diisi dengan informasi yang sesuai dengan kategori atau tema yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, analisis dapat dilakukan secara sistematis dan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap isi dari kata teks tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis konten. Yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu memilih sumber data yang relevan dan representatif. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa dalam pengumpulan data, langkah pertama yang krusial adalah memilih sumber data yang tepat, relevan, dan representatif.
Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan penelitian atau analisis yang dilakukan, serta mencerminkan populasi atau fenomena yang ingin diteliti secara akurat. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sumber data yang relevan dan representatif, yaitu relevansi dengan tujuan penelitian, kualitas data, representatif terhadap populasi, diverifikasi sumber, dan etika dan privasi. Dengan memilih sumber data yang relevan dan representatif, peneliti atau praktisi dapat meningkatkan kualitas analisis mereka dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki validitas dan generalitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu segmentasi konten. Mengelompokkan konten berdasarkan kriteria tertentu. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa segmentasi konten adalah proses mengelompokkan atau membagi konten berdasarkan kriteria tertentu menjadi subjek atau segmen yang lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan, penggunaan, atau penargetan konten sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik tertentu. Ada beberapa contoh kriteria yang dapat digunakan untuk segmentasi konten termasuk demografi, perilaku pengguna, tema atau topik, siklus hidup pelanggan, dan kepentingan atau keperluan. Segmentasi konten memungkinkan untuk menyesuaikan konten dengan lebih baik sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan spesifik dari segmen pengguna tertentu. Ini membantu dalam meningkatkan keterlibatan pengguna, meningkatkan relevansi konten, dan akhirnya mencapai tujuan bisnis seperti meningkatkan konversi atau retensi pelanggan. Dan selanjutnya yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa analisis kualitatif dan kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap suatu fenomena atau topik penelitian. Dalam konteks ini, kedua metode digunakan secara komplementer untuk mengungkap aspek-aspek yang berbeda dari subjek yang diteliti. Analisis kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami konteks, kompleksitas, dan makna subjek yang diteliti. Analisis kualitatif melibatkan pengumpulan dan interpretasi data berupa teks, gambar, atau suara dengan fokus pada deskripsi, penafsiran, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati. Ini dapat mencakup teknik seperti wawancara, observasi, atau analisis teks secara mendalam. Sedangkan analisis kuantitatif, metode ini digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan menggeneralisasi data dengan menggunakan pendekatan statistik dan matematika. Analisis kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur, seperti angka, jumlah, atau frekuensi, dan kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang signifikan. Ini dapat mencakup teknik survei, eksperimen, atau analisis data sekunder. Dengan menggunakan kedua metode ini secara bersama-sama, peneliti atau praktisi dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Analisis kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang konteks, nuansa, dan makna di balik data. Sementara analisis kuantitatif memberikan kekuatan dalam mengukur dan menguji hipotesis secara statistik. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan untuk menyajikan temuan yang lebih lengkap dan mendalam, serta meningkatkan validitas dan keandalan dari kesimpulan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam analisis konten ini, yaitu salah satunya adalah observasi langsung yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap materi konten yang akan dianalisis. Selain itu, wawancara mendalam termasuk dalam teknik yang efektif untuk mengumpulkan data konten dengan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam dari narasumber. Selanjutnya adalah proses analisis konten. Yang pertama yaitu penentuan sasaran analisis.
yaitu langkah awal dalam proses analisis konten adalah untuk menentukan tujuan dan sasaran dari analisis tersebut. Yang kedua yaitu pemetaan dan pengumpulan data. Data konten dari berbagai sumber dikumpulkan dan dipetakan untuk memulai proses analisis. Yang ketiga yaitu penggunaan metode analisis. Berdasarkan tujuan analisisnya, metode analisis konten yang cocok dipilih untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang keempat, interpretasi hasil. Setelah analisis selesai, hasilnya diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap konten yang diuji. Bahasan kita yang terakhir yaitu keuntungan dari analisis konten. Yang pertama adalah penemuan insight mendalam, yaitu memungkinkan untuk menemukan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang audiens dan topik yang diteliti. Yang kedua, optimisasi strategi konten, yaitu memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang dan kelemahan dalam strategi konten serta meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Yang ketiga, peningkatan SEO, yaitu memungkinkan peningkatan visibilitas di mesin telusur melalui pengoptimalan kata kunci dan konten yang relevan. Yang keempat, mengarahkan keputusan bisnis, yaitu memberikan informasi yang mendukung dalam mengarahkan keputusan bisnis yang lebih terinformasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.